Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Andriansyah Sugio. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, tepatnya Prodi PKN. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur Garuda dari mata pelajaran hukum adat. Apa saja pembahasan mulai dari gagasan, lalu ide, lalu kita akan menonton bagian video dari dosen Blangkon yang dimana video tersebut menjadi suatu pembahasan dalam video kali ini. Apa itu pembahasannya? Simak video berikutnya. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai struktur Garuda, kita akan menonton video dari dosen kita yang kita banggakan, yaitu dosen Blangkon, lebih tepatnya lagi dosen Pak Kukuh, yang dimana video tersebut akan menampilkan bagaimana kelahiran pesantren Al-Munir. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan cantumkan video di bagian sini. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Wabarakatuh. Sehat ya. Sobat Blangkoner, saya tidak sendirian tapi bersama Bang Uji. Oke. Abah Umar, bisakah diceritakan secara singkat berdirinya? Oh ya, terima Monggo. kasih. Ya, Berdirinya apa ini? Berdirinya apa? Iya betul. Konteksnya kan Al-Munir. Berdirinya pondok pesantren Al-Munir. Konteksnya kan Al-Munir, bukan berdiri cerita candi atau apa, bukan gitu ya. Ini memang Uji ini selalu membuat Berdirinya pondok pesantren Al-Munir. An-Nur. An-Nur, oke. Betul. Monggo, apa? Ya sedikit ini apa ya ceritanya memang sejak awal kalau ya bapak saya itu alumni dari Ketapang, kemudian kita anak-anaknya itu berempat semuanya itu juga alumni An-Nur. Kita dititipkan sama orang tua itu ke Mbah Yanwar, Mbah Yai Burhan. Jadi kita dari An-Nur 1. Cuma semua dari putra-putri Mbah Yanwar itu alhamdulillah kita sudah pernah ikut mengaji kepada beliau-beliau itu mulai Yai Anwar. Mbah Yanwar Nur itu yang ada fotonya. Kemudian saat itu yang Mbah Burhanuddin itu sebagai pengasuh dan Nur 1. Mbah Badruddin itu yang pengasuh Nur. Nah, itu tadi sekilas video dari dosen Blangkon mengenai bagaimana sejarah lahirnya An-Nur dalam pondok pesantren. Ya, ada banyak keturunan dari mulai ayahnya, lalu keturunan-keturunannya, sampai keturunannya, sampai yang diwawancarai oleh dosen Blangkon tersebut. Nah, lebih lanjutnya lagi kita akan membahas mengenai gagasan, ide, dan lain-lain dalam struktur Garuda. Simak video berikut kali ini. Terima kasih. Nah, lanjut lagi. Yang pertama yaitu gagasan pendidikan Islam berbasis pesantren seperti Al-Munir, An-Nur yang ada di daerah Bulawang, An-Nur 1 maupun An-Nur 2 mencerminkan peran penting nilai-nilai hukum adat dalam membangun dan mempertahankan sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Nah, lalu alasan hukum adat dalam masyarakat ini, hukum adat dalam masyarakat Indonesia tidak hanya mencakup norma sosial dan budaya, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan sistem pendidikan berbasis komunitas. Nah, komunitas ini banyak komunitasnya, ada Nahdlatul Ulama, lalu Muhammadiyah. Nah, itu masih tergolong menjadi anggota masih menjadi golongan anggota Islam. Lalu pesantren Al-Munir atau An-Nur lahir dari kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap ilmu. Nah, di pesantren tersebut ini tidak mencakup ilmu saja, tapi kita akan mempelajari lebih tepatnya ke sikap, lalu bagaimana tingkah laku kita itu diatur dalam pesantren An-Nur tersebut. Nah, pada rumusan
kali ini dalam video tersebut, pendirian dan perkembangan pesantren Al-Munir atau An-Nur sejalan dengan prinsip hukum adat, di mana peran masyarakat sebagai integral dalam membangun lembaga pendidikan menjadi manifestasi di norma adat yang hidup dan berkembang. Nah, pada uraian ini menurut Kiai Umar, membangun pesantren tidak hanya atas dasar visi pribadi, melainkan dukungan dari masyarakat, warga sekitarnya, khususnya orang tua maupun wali murid. Ini merupakan bentuk musyawarah dan kesepakatan kolektif menjadi inti dari hukum adat. Nah, perluasan sekolah ke tingkat SMP, SMA, dan kejuruan tinggi menunjukkan fleksibilitas lembaga dalam merespon kebutuhan sosial, seperti halnya hukum adat yang bersifat dinamis dan kontelektual. Kolaborasi dan dengan perguruan tinggi juga memperkuat gagasan bahwa sistem lokal dapat bersinergi dengan institusi formal dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, lalu dampak integrasi nilai-nilai dalam sistem pendidikan ini menciptakan model pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat. Hal ini memperkuat identitas lokal dan menciptakan stabilitas sosial melalui penghormatan terhadap tradisi dan pemeliharaan nilai gotong royong yang ada di masyarakat. Nah, untuk hari ini, untuk menutup pembahasan mengenai struktur Garuda kali ini, yaitu saya akan membahas mengenai ajakan atau aksi yang saya berikan. Nah, ajakan itu yaitu mari kita dorong pengembangan pendidikan yang berbasis masyarakat yang menghargai hukum adat sebagai fondasi nilai. Dengan mendukung lembaga seperti Al-Munir, An-Nur, kita ikut menjaga kearifan lokal sekaligus mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Pendidikan bukan hanya memiliki sekolah atau pemerintah, tetapi hasil kolaborasi semua elemen masyarakat yang sepatutnya dicontoh dengan baik. Nah, sekian itu saja pembahasan mengenai struktur Garuda, atau yang lebih tepatnya saya berkomentar dalam video tersebut. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe channelnya Dosen Blangkon untuk menambah sedikit ilmu yang diberikan pada kalian semua. Nah, sekian, saya Rajil Andreas Sugio mengundurkan diri. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.